Wa qala al-muallif rahimahullahu taala as-sadaq. Was-sadaqu wan-nihlah wat-taul wal-'atiyah kulluha bima'na wahid. Fa ma'naha lughatan ma wajaba binikahin. Wa syar'an ma wajaba 'ala ar-rajuli lil mar'at ma wajaba 'ala ar-rajuli lil mar'ati ghaliban bisabab nikah. Sekarang kita bicara sodak. Sodak disebut juga terkadang dengan istilah nihlah, disebut juga dengan taul, disebut juga terkadang dengan soduqah, terkadang disebut juga dengan dengan atiyah, dan segala macam penyebutan-penyebutan, atau di dalam bahasa kita disebut dengan mahar. Disebut mahar atau mas kawin. Mas kawin. Wa ma'naha lughatan ma wajaba binikah. Yang disebut dengan mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan kepada perempuan dengan sebab adanya perkawinan, dengan sebab adanya pernikahan. Menyerahkan maharnya hukumnya wajib. Menyebut mahar di dalam pernikahan hukumnya sunnah. Jelaslah. Menyerahkan maharnya wajib, menyebutnya sunnah. Seandainya orang menikah dan mahar kada disebut, pernikahan saja tidak mempengaruhi sah kada sahnya nikah. Hanya nanti orang ini kalau kita kada menyebut berapa mahar, pertanyaannya berapa mahar yang bakal diberi. Sedangkan mahar menyerahkannya hukumnya wajib. Kalau kita katakan aku nikahi, aku terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian-sekian, nah kan yang kita berikan karena sesuai dengan mahar yang disebut lah. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana jika mahar kada disebut? Wahai Ibrahim, aku nikahkan kamu dengan seorang perempuan yang bernama Fulanah binti Fulan dengan mas kawin bla 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 bla, dibayar tunai. Ujar si Ibrahim, aku terima nikahnya dengan mas kawin yang telah disebutkan tunai. Berarti apa yang disebut itu yang digulung. Tapi bagaimana jika kada disebut apa-apa? Aku nikahkan kamu dengan Fulana binti Fulan. Ujar si Ibrahim, aku terima nikahnya Fulana binti Fulan tanpa disebut mas kawin. Nah, di sini kemudian ulama katakan ini yang disebut dengan mahar mithl. Karena akhirnya Ibrahim ini wajib menyerahkan mahar. Mahar mithl ini sekarang kita lihat perempuan yang kawin itu. Ternyata perempuan yang kawin itu adalah anak siapa, jaka kelasnya tuh kelas perempuan seperti apa. Sekarang kita timbang. Rata-rata perempuan dengan level, dengan kelas seperti itu biasanya maharnya berapa? Nah, itu mahar mithl namanya. Terkadang orang bisa agak teberhati di sini. Makanya kalau kita hendak memastikan mahar, misalnya memberi sedikit, sebutkan. Kalau ada kesepakatan babina ini kada apa-apa aku diberikan mahar biar cuma misalnya 100.000, ya sudah sebutkan 100.000. 200 sebutkan 200 dan begitu seterusnya. Yang jadi masalah nih kalau tak kawinnya anak pejabat. Sugih pulang. Berapa rata-rata mahar orang nang seumpamanya? Alhamdulillah. Tapi rata-rata lah, kada bisa bang menghitung per orang. Rata-rata biasanya berapa? Tapi kita ini sekarang sebenarnya kada takutan di mahar bang. Orang tuh gentar di jujuran. Jujuran ini sangar daripada mahar. Lamun mahar ini kadang-kadang orang berarandahan, ini ada 100.000, ada yang 50, yang 125, ada yang 200. Tapi kalau jujurannya ini, banyak orang tuh hendak kawin kada jadi kawin gara-gara terkendala jujuran banyak juga. Jadi maksud ulun jangan sampai jujuran ini menjadi penyebab orang kada jadi kawin.
Kalau hanya pertimbangan kita jujuran itu kan apa sih sebenarnya, mulai jujuran itu lah biaya pernikahan mungkin lah. Mestinya kan zaman corona kayak ini undangan kada banyak, kebutuhan kada banyak, cuma jujuran kada turun-turun juga. Udah dengaran kabar tuh jujuran kakak itu aja masih. Tapi ngaran orang handak nya ada dahulu, ada orang pokoknya ada disebutkin orang, pokoknya ada bebinian. Waktu itu bebinian ini dilamar oleh lelakian, yang lelaki ini sebenarnya kada dihandaki oleh keluarganya, cuma lelaki ini aja bermodal dekat melamar. Waktu itu guru amun 20 juta gin jujuran ganal, men 20 juta waktu itu 15 juta, mau 20 juta tuh wah bilang primadona kampung sudah bilangnya 20-15 juta tuh. Lalu keluarganya nih berpikir kayak apa caranya menolak kada nyaman gue. Lalu dimintai mahar. Ikam jar bila anak kawin anak kami mintai jujuran 100 juta. Aja pikirkan dulu jar. Kisahnya nih, artinya supaya orang berundur. Mana ada orang 100 juta waktu itu? Tapi lah, nangaran orang hendak kawin. Ya kalau dan orang hendak dasar dihandakinya binian itu. Jaka ibarat bicara ini itu berat bang, banyak saingan. Cuma ketika sudah bicara diberi orang kesempatan, kan bila hendak jar 100 juta. Minyak kawa 100 juta menjujuri, aja insya Allah kawin lawan nikam. Apa dari carinya dapatnya 100 juta, apa ada lagi bebinian tuh. Begitu datang 3 hari kemudian ulun sanggupi ya. Apa kabar? Kawinnya beda akhirnya. Asalnya menolak, tapi caranya kayak itu. Ada jaran kecuali pian kawinnya dengan nama orang hendak kawin, bisa dihendaki orang ya, Pak. Maksud kita jangan sampai penolakan terhadap seseorang tuh hanya karena urusan materinya. Nah, kalau masalah agamanya, nah itu boleh lah. Atau bahkan kayak ini dan sahdan misalnya mendengar kabar ada bebinian di kampung tuh hendak dikawini orang. Siapa yang ngawini? Si A. Orang mana? Orang mana misalnya, orang Sri Lanka. Karena menyambat daerah ngali jangan orang Sri Lanka nama ngawini misalnya. Nah, sahdan tahu sekampung bahari di Sri Lanka. Orang ini jar sahdan di Sri Lanka bininya sudah 5 ikung. Ada loh orang kawin 5. Kada ada kalau mana di Sri Lanka ini mau obat ini dan itu, banyak orang didustainya dan segala macam. Lalu ketika lelaki ini datang dengan menampakkan kebaikannya di hadapan keluarga bebini, namanya orang melihat orang baik diterima orang. Tapi sahdan tahu, lalu sahdan datang, ulun minta maaf Pak Haji, bukan ulun hendak bongkar aib, cuma ulun lihat anak bebinian pian ini baik, orang solehah, sekolah di pondok, sedangkan lelakian yang melamarnya tuh ulun tahu kayak apa. Nah ulun kisahkan ke pian, lelakian tuh begini, itu hukumnya kada membongkar aib. Karena pertimbangannya kita memiliki sesuatu yang lebih besar. Kita niat menyelamatkan bebini ini laki-laki brengsek, bahasanya kan kayak itu. Bolehlah seperti itu, boleh, itu kada dianggap membongkar aib. Baik. Wa tasmiyatul mahri fil aqdi mustahabbah, dan menyebutkan mahar di dalam pernikahan itu hukumnya sunnah. Saya bila kawin nih kada usah terlalu, tapi wah ini sekarang insyaallah kada repot lagi lah masalah mahar, paling masalah jujuran aja lagi.
nangalih ini kasihan, rasa kada nyaman Jepang hati melihat datang orang dimintai jujuran 80 juta aja orang. Anu ujar orang kami anu dulu lah pikir-pikir jarang. Pikir-pikir nih. Dah. Embah tuh datang pulang kami sanggupnya jar 40 akun lah. 40 aja kami kawa, ujar keluarga hadang dulu kami pikir-pikir. Wah, bilang rame acara pikir-pikir ya kira berminggu-minggu berpikiran ya. Ngalih mulai hanya kawin ini sudah kebanyakan pikiran. Apalagi mun sudah kawin. Ujar yang anu pulang anu kami sudah berembuk jasa keluargaan. Anu ai jajar turun jadi 65. Oh mana kayak ini. Pon. Nah ini nak ujung-ujungnya batal. Lain kada nyaman gini, kada bagus kayak itu. Karena kalau memang Allah Ta'ala menentukan rezeki seseorang itu jangan takut. Lalu dengan pernikahan itu terkadang rezekinya bisa terbuka. Karena kita menjunjung perintah Nabi. Ujar Nabi tanah kahu tak suruh. Ujarnya menikahlah kamu, niscaya kamu akan menjadi banyak. Kita akan berkembang biak dengan pernikahan kan. Fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah walau bisyaqit. Dalam riwayat lain ujar Nabi inni mubahin bikumul anbiya yaumal qiyamah. Ujar Nabi menikahlah kamu, niscaya kamu akan menjadi banyak. Kenapa? Karena jar Nabi aku akan membanggakan jumlah kamu yang banyak itu di hadapan umat-umat yang lain. Nabi bangga, inilah jar Nabi umatku banyak. Walau sekalipun dengan anak yang keguguran. Di riwayat lain Nabi itu tidak membanggakan di hadapan umat, di hadapan para anbiya Nabi banggakan. Jadi menjunjung tinggi perintah Nabi ini penting di situ, karena di situ terletak keberkahan. Sebenarnya logikanya menurut kita logikanya nih orang kaya pakai hidup, tapi orangnya soleh, orangnya baik, agamanya bagus. Itu sudah kekayaan, itu ainul ghina. Inya diisi hati yang lapang, inya ridho dengan apa yang Allah beri. Laisal ghina bi kasratil arab. Bukan orang kaya, orang kaya itu yang memiliki banyak harta, bukan. Walakinnal ghina ghinan nafs. Orang yang kaya itu orang yang memiliki hati yang selalu bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka. Jangan bila Nabi menyuruh dagawi. Jadi melaksanakan pernikahan itu niat menjunjung perintah Nabi, insya Allah berberkah. Makanya bagus dalam penghulu itu kadang-kadang mengingatkan, ujar penghulu niatakan aku sengaja aku menikah untuk mengikuti sunnah Nabi SAW karena Allah. Itu bagus kayak itu. Dulu ada seorang sahabat diriwayatkan Imam Tirmidzi ada dalam Syama'il di bab babu sifati idamin Nabi, bab membahas tentang lauk yang dimakan Nabi. Jadi ujar sahabat itu tobaktulin Nabi gidir, aku memasak untuk Nabi satu gidir itu ya kita kuali bahasa kita tuh. Aku memasak untuk Nabi satu kuali yang berisikan kambing. Lalu ujar si sahabat tadi fayu'jibuhu dzira. Ternyata Nabi itu senang memakan bagian betis, karena betis itu memang kalau kita bisa memasaknya bagian tulang panjang itu, dan bila masih ada sisa daging sedikit apalagi ada lemak tuh nyamannya luar biasa. Ternyata Nabi suka itu. Faqala nawilni dzira. Ujar Nabi bawa sini nang betis itu aku nak makan. Fanawaltuhu dzira. Lalu kujulung jar sahabat tadi Nabi hendak dzira kujulung. Lalu kemudian Nabi mengatakan lagi nawilni dzira. Ujar Nabi bari lagi aku batis setra. Aji ay nang batis anu kambing tuh. Ujar sahabat tadi kujulung pulang kan Nabi. Begitu tuntung Nabi makan, Nabi katakan lagi nawil nizra. Bawa sini lagi jar Nabi. Lalu sahabat tadi berpendar, ya Rasulullah, kam lisyah min adzira. Ya Rasulullah, berapa biji gerang kambing nih batisnya jak bahasa kita. Kambing nih berapa buting gerang batisnya? Pian minta terus. Artinya apa? Artinya habis saya sudah. Habis sudah pian makan. Apa jawaban Nabi? Kan Nabi suruh ini ada di kuali, kan tinggal ambil jolong, ambil jolong. Ujar Nabi walladzi nafsi biyadihi, demi Allah jar Nabi. Lau sekat, seandainya ikam diam ya Nabi. Jangan ikam jawab pandir aku tenah. Jangan ikam jawab. Lanawaltani ma da'ut. Niscaya ikam mampu memberikan aku sebanyak apapun selama aku meminta. Jakanya ku pada jadi bawa sini julung. Ikam tahu caluk aja bila aku suruh caluk.
Julung ke aku, bilanya aku hendak calok julung ke aku, niscaya jar Nabi, ikam mampu memberikan kepadaku sebanyak apapun. Cuma ya itulah, terkadang kita, makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, ma atakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu intahu. Ini keberkahannya lain ya. Makanya orang bahari gue lah, mana bepilih-pilih binian tuh kawin tuh kadang-kadang dikawinakan oleh orang tua, kadang lawan bebiniannya kada suah kenal. Tapi pernikahan yang mereka lakukan itu kan memang semata-mata menjunjung perintah Nabi, dasar berberkah perkawinan mereka. Pernikahan itu barokah. Nah ini mengajarkan kepada kita, jangan kita terlalu banyak pertimbangan-pertimbangan yang kada ada kaitannya dengan agama kalau dalam masalah menikah. Kalau pertimbangan itu ada pertimbangan dengan agama kada apa, tapi kalau pertimbangan itu bukan karena agama, jangan. Kawin ini bahkan mungkin bebinian ini bakal berada di bawah tangan lelaki itu lebih lama darinya berada di bawah tangan abah mamanya. Dengan pernikahan sekarang berapa sih bebinian kawin, umur berapa sih? Katakan 20 aja lah. Berarti umur 1 sampai 20 tahunnya dengan abah mamanya. Di atas 20 tahun dah ini dengan lakinya aja lagi. Dan di umur dengan selama dengan bapaknya itu kan menjalani masa-masa bermain aja. Umur 1 sampai 12 tahun anggaplah bebinian itu masih kada terlalu ini. Mungkin ya anggaplah sekitar SMP ke atas baru mulai matang berpikir. Jadi bebinian itu kada terlalu banyak sedih di umur di bawah 12 tahun itu. Kita hurami aja. Tapi di atas umur 20 bebinian itu sudah berpikir matang. Bila ini dipimpin oleh lelaki yang salah itu bahaya. Karena lelaki yang memimpinnya ini imamnya. Memang Nabi katakan dalam satu hadis, ujar Nabi, innal mu'mina akramu indallahi min ba'di malaikati. Ujar Nabi, memang sebagian orang beriman itu ada yang di sisi Allah lebih mulia dari sebagian malaikat. Ada memang. Kalau kita berisi anak dibimbing oleh orang yang lebih tinggi dari malaikat ini, untung berapa? Ada memang orang yang begitu. Nabi katakan ada sebagian orang beriman yang mereka ini lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah dibanding sebagian. Kalau malaikat itu sembahyang, malaikat apa ruku sujud, ya wajar-wajar aja rasanya. Malaikat kan kada bersyahwat. Tapi manusia bisa beribadat kepada Allah dengan begitu kuatnya. Manusia bisa beribadah menjaga dari yang haram padahal inya memiliki syahwat. Itu kan ini yang Nabi padahkan. Allah padahkan apa? Lebih dari sebagian malaikat. Akramu indallah, lebih mulia di sisi Allah. Tapi awaslah, di saat yang sama lelaki yang menjadi imam tadi bisa juga inya berada di derajat binatang dan bahkan lebih parah dari binatang itu. Sampai Allah katakan dalam Al-Quran, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka ini seperti binatang dan lebih sesat dari binatang. Bisa begitu. Alhamdulillah. Kan sekarang ada kalau lelakian bila sedikit bakal lawan bini, tamparnya bininya. Menampar bini apa hukumnya? Kan Nabi katakan dalam hadis, ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma haqqu zauji ahadina alaih. Ya Rasulullah, apa hak istri terhadap suami? Karena zaujun itu kada selalu maknanya suami. Zaujun itu bisa maknanya istri. Zaujun Nabi, Ana Aisyah ta zaujun Nabi, dari Sayyidah Aisyah istri Nabi. Ma haqqu zauji ahadina alaih. Ya Rasulullah, apa hak seorang perempuan terhadap suami? Kan Nabi katakan yang pertama ajar Nabi antut'imaha idza ta'imt. Yang pertama ajar Nabi, kamu beri istrimu makan apabila kamu makan.
Yang kedua antaksuha idzak tasait. Dalam riwayat lain idzak tasabta. Yang pertama beri makan ketika istrimu makan, beri makan istrimu ketika makan. Apa yang ikam makan beri istri makanan yang sama. Sampai jar guru bahari kada etis nangai jasiden nyawa di luar rumah memakan nasi padang, bini di rumah makan mandai. Hanya untuk bini makanan belain lawan kita, kita makanan nyaman bini. Makanya bagus juga ketika kita makan. Makanya ujar Sayyidina Ali, ujar Sayyidina Ali, lelaki yang baik, lelaki yang baik itu adalah lelaki yang membiarkan dirinya memakan makanan yang disukai keluarganya. Inya mengalah. Itu kalau tidak khilaf digunakan kalimat karim kah? Adapun laim, adapun lelaki yang apa bahasa kita sih nyebutnya, lelaki yang kada tahu diri lah, jadi lebih nyaman lah. Laki kada tahu diri adalah lelaki yang egois, memaksa keluarganya harus mengumpati seleranya. Anak-anak bini bisa kan, pokoknya selera udah terpenuhi. Memang bini anak wajib taat lawan kita deh. Ya kalau wajib taat. Tetapi di sinilah dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau kita kadang memiliki kebijaksanaan dalam membimbing, jadi ada dalam beberapa kasus terkadang kita bukan tapi mengalah untuk keluarga tuh perlu aja memang. Ujar kita kita pengantenan baju ujar yang bini kak baju itu aja pian jadi sambil ulut iya kan aja kada haram ya Allah. Daripada jadi kam jangan dan ujung-ujungnya bakal lagi kam. Ujung-ujungnya pada berkelahi, baik iya kan aja toh kada haram juga. Nah ini maksud kita. Jadi yang pertama beri istrimu makan. Jangan tahu kawinnya aja. Bari mahar, penting sudah bari mahar sekian larang. Jangan begitu. Kewajiban bukan hanya beri rumah. Beri makan bini Allah. Yang kedua apa? Antaksuha idzak tasaita. Kamu beri istrimu pakaian. Jangan kita aja pakaian bengkeng, bini dipakai juga, diberi pakaian. Apalagi tapi itu hanya masalah fisik aja deh. Yang penting itu ujar Nabi wala tadribil wajah. Jangan sekali-sekali kamu pukul wajah istri kamu. Muhabini itu kehormatan kita. Jangan sekali-sekali dihantam. Jangan ada dipukul. Nah terjadi di Balikpapan berapa bulan yang lalu kak ada di TV One, ada seorang suami membakar istrinya di pinggir jalan, siraminya bensin, bakarnya. Itu emosi bila kada terkontrol kayak itu deh, bahaya emosinya emang. Makanya ulama katakan biasanya kesabaran itu lahir dari ilmu. Orang ketika memiliki ilmu akan melahirkan kesabaran. Orang bila dikuasai oleh kejahilan akan melahirkan apa? Tindakan gegabah, amarah. Itu lahir dari al-jahal. Makanya benar bila ulama katakan al-ilmu nurun wal jahlu narun. Ilmu itu cahaya, sedangkan kebodohan itu adalah api yang akan membakar apapun yang ada di sekitarnya. Dasar bujur dibakarnya bininya. Dengan emosi. Tapi lihat emosi itu. Kan banyak kan orang berceraian, ikam kutalaknya. Saking sariknya lelaki kada bisa mengontrol muntung, ikam kutalak. Lalu setelah tetalak, ujung-ujungnya datangan karena kau ada jar guru kayak apa nih ulun tetalak nyesal, ujung-ujungnya pasti nyesal. Itu anak bebulikan. Itu menunjukkan nangka itu emosi. Itulah kenapa ulama katakan Allah meletakkan hak talak di tangan lelaki itu karena lelaki itu dianggap lebih mampu untuk berpikir, lebih mampu untuk mempertimbangkan bila aku katakan ini konsekuensinya, ini resikonya, nah ini dampaknya untuk anakku, dampaknya untuk masa depan anakku, dampaknya banyak yang dibacanya. Kalaupun sudah dibaca dipertimbangkan terjadi juga, lah itulah sudah ketetapan Allah kada kawa jua pulang dia anu. Tapi setidaknya kan ada pertimbangan, kada semudah itu. Kalaupunnya terucap, ini terucap dari hasil pemikiran yang matang, bukan karena gegabah dan kita marah.
Makanya sampai guru-guru bahari mengatakan, ujar Sidin, kenapa nang Jasidin talak tuh di tangan lelaki? Karena jar Sidin kalau talak itu diandak di tangan babini sehari 70 kali kan ditalaknya. Ya bini belinya sarik kada repot, pokoknya talak ulunnya kayak itu aja. Tapi lelaki kan harusnya mampu berpikir, bila aku begini ada dampaknya, ada seterusnya. Nah, jadi jangan sekali-sekali kita pukul wajah istri kita. Supaya kita mengerti itu nah, bahwa jangan kita sok-sokan, artinya aku sudah memberi jujuran, larang aku memberikan mahal. Bukan cuma mahar dan jujuran, itu kan jaka bahasa kita hanya gerbang yang mengantarkan kita menjadi halal dengan perempuan tadi. Setelah itu banyak kewajiban-kewajiban yang kita dimintai pertanggungjawaban, karena di situ kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jangan dikira bini berbuat yang kada-kada itu kemudian kita lepas tanggung jawab, kada. Nah cuma jar guru, bila kita terkadang bini kita coba atur tapi kadang melawan lah, wajib kan bini itu taat lawan kita kan. Bila bini itu wani lawan kita, kira-kiranya dilaknat malaikat kan? Dilaknat malaikat. Cuma jar guru bahari, coba nangai jar Sidin sekarang kita timbang sejauh apa hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Karena dahulu di Hadramut para aulia itu menimbang hubungan mereka dengan Tuhan itu bagaimana hubungan mereka lawan bini. Bila mereka melihat bini mereka melakukan perbuatan yang sebenarnya tidak boleh dilakukan kepada suami, maka mereka segera introspeksi diri, mungkin ada hubunganku yang salah lawan Tuhan. Karena bila kita tunduk dengan sebenar-benarnya tunduk kepada Allah, maka Allah akan tundukkan segala sesuatu di hadapan kita. Nah sekarang biniku kada tunduk, berarti ada yang salah dengan tundukku nih lawan Tuhan. Itu mereka kayak itu. Kada serta-merta langsung menyalahkan. Apalagi bila sarik sedikit mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk lawan bini, kada bagus begitu. Ikam nih lawan aku, nah, ini kan dilaknat malaikat ikam, dikutuk ikam dan segala macam. Sekarang kalau misalkan tuh kabul kayak pada tau bini ikam juga, ikam guring seranjang dengan orang yang dikutuk Tuhan ya pak. Makanya akhirnya Nabi katakan setelah wala tadribil wajh wala tuqabbih. Jangan bini itu diburuk-burukan atau disumpahi dengan kalimat-kalimat yang buruk. Oke, sekarang begini, buruk-buruk juga, sakit hati banar ikam misalnya, sakit hati banar luar biasa tangkalnya, lalu ikam kutuk. Nah, disumpahi. Sekarang katakan kabul sumpah ente, anggap kabul. Sumpah ente kabul. Berarti sudah kemakan sumpah ente lah. Oke, berarti sekarang lain bini lagi ya karena sudah bisa. Tapinya tetap mama dari anak-anak juga. Coba pang baca manakib para aulia. Mesti mereka itu terlahir dari orang tua yang taat lawan Tuhan. Orang tua yang berisi ibadat luar biasa Allah Ta'ala. Orang tua yang adalah di antara mereka terlahir dari seorang ibu yang dilaknat oleh Tuhan. Adalah mereka ini terlahir dari seorang ibu yang siang malam malaikat melaknat mereka. Itu hati-hati jangan kakak itu. Nah, kita kan berharap anak-anak kita menjadi orang soleh dan solehah kan. Banyak jadi guru bahari selain nangai jadi sidin, kita tuh kan kadang hendak cari bini tuh lah. Ya lah hendak cari bini. Maka kita mencari bini yang baik kan. Ujar guru, sebelum nyawa nangai Jasidin mencari tanahnya yang gembur, pikirakan Jasidin dulu bibit yang hendak ditanam. Bibitnya nih baik kakak, kita nih pang bibitnya. Lamun kita nih masam, mangga tuh mangga masam, kemana aja kemenanam lainnya masam. Kegemburan tanah ini nih sebenarnya kan hanya membantu pertumbuhan tuh dengan lebih cepat kan, tapi hakikat sebenarnya bibit itu diikam. Makanya dikatakan nisa hukum harus lakum. Bebinian tuh wadah gitu untuk menanam. Banyak anunya perantaranya. Kita pertama bibitnya baik, yang kedua tanah wadah menanamnya bagus. Setelah tanahnya baik bini nih. Makanya ketika kita bini baik, kita pun harus baik juga. Kada kawa bini baik kita kada. Harus baik, ukuitan baik, laki baik, bini baik, lalu ditanam. Cukuplah sampai situ. Enggak.
harus diberi pupuk yang baik, bro. Jaga anak bini jangan sampai memakan perkara-perkara yang syubhat, apalagi haram. Ujar Nabi, al halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang haram jelas, yang halal jelas. Nah sekarang yang kita hati-hati ini sesuatu yang tidak jelas. Jangan sampai anak bini kita makan itu. Ujar Imam Ghazali, perkara-perkara syubhat itu apabila kita makan itu mempengaruhi hati kita untuk beribadat. Itu bila syubhat lah. Haram jangan ditanya lagi. Ulun bisa menyaksikan ada satu guru, sidin itu bila masuk toko gugur duit sidin, nyata gugur di hadapan penjual. Batu paling sidin, waktu sidin misalnya mungkin aja sidin ini tadinya membawa duit tuh kacak aja ke kantong kada dihitung. Lalu begitu sidin berbelanja membayar gugur ini, berbalik datang orang, itu dah duit pian gugur, ini dah duit pian kah. Sidin ini kayak apa memastikan? Hendak menghitung membawa kada berhitung. Biasanya sidin katakan lain sidin mungkin duit ikam. Saking kada waninya tak ambil sesuatu kalau pina lain ampunku. Jadi nyata-nyata kada ini duit pian gugur, kada sidin duit orang kalau ya, saking mereka menjaga kehormatan diri. Kita kadang-kadang melihat 50.000 ini muka lawang wani menjajak dulu, jajak supaya orang melihat ya kan, batu geser begamatan. Ini mereka menjaga diri dari perkara-perkara yang haram. Lain kalau bahari gurlah, bahari di Martapura apa kisah? Bahari itu jadi di Martapura bilanya bahari gurlah kada dilaukan tahun 67 gur Darmawi pulang tahun 60-an. Abah kan tahun 70, 72, 73 abah. Jadi bahari jar kisahnya karena kiriman jauh, bahari tulak bakapal kayak apa kiriman barang. Jadi orang tapi bahari gurlah kulit tiwadak tuh orang bebuangan rel kada kayak wah ini maulah mandai. Bahari bebuangan. Nah jadi kisahnya orang ini kan begitu mbah berjualan kulit jadi timbai keluar, timbai ke jalan. Nah itu nama ambil supan. Oh jadi kisah berjalan kisah nendang bola, tendang sampai ke rumah basuh. Jadi kisah kayak orang nendang bola, tetamu anu mandai tendang. Itu halal itu sudah dibuang orang. Itu sesuatu sudah dibuang orang tuh halal. Makanya terkadang banyak kita melihat di cerita-cerita kayak dalam Raudhur Rayyahin Imam Syafi'i atau dalam Uyunul Hikayat Ibnul Jauzi, dalam cerita-cerita mereka atau Jami' Karamatil Aulia, banyak kita melihat para darwish, para sufi-sufi itu mereka kadang memilih makanan dari tempat sampah karena ini sesuatu yang orang sudah buang. Banyak kayak itu dahulu. Makanya kita katakan dahulu banyak para aulia bersembunyi di belakang baju-baju pengemis. Aulia banyak bersembunyi di belakang pakaian orang gila karena pada hakikatnya para aulia itu tersembunyi. Tapi hari ini banyak ulama-ulama kita katakan hati-hati ente, terkadang saat ini banyak para aulia bersembunyi di belakang dasi. Banyak para aulia bersembunyi di belakang komputer. Karena mereka bukan tertipu pakaian, tetapi hakikatnya innallaha yuhibbul akhfiya, innallaha yuhibbul atqiya al akhfiya. Allah menyukai, mencintai hambanya yang bertakwa, yang suka bersembunyi. Mereka ini pernah ditanya ciri-cirinya, Nabi katakan ciri-ciri mereka idza ghabu lam yuftaqadu. Apabila mereka tidak hadir di satu majelis, orang kada bisa mencari. Oh, mana marhat? Kada bisa mencari orang, kadang kada kenal. Ya kan misalnya Aji Hadri mana dicari orang, Patai Pur mana dicari, tapi ini kada orang kada mencari. Orang masa bodohnya datang kada datang. Idza ghabu lam yuftaqadu wa idza hadaru lam yud'au wa lam yu'rafu. Apabila inya datang, orang kada pernah nyuruh ke muka. Kalau bang, oh datang ke muka, bilenya kada ada, orang kada cari, bilenya datang, orang kada nyuruh ke muka. Tapi ada qulubuhum masabilu huda, tapi hati mereka memancarkan cahaya, petunjuk kepada siapapun yang ada di sekitar mereka. Nah hati-hati dengan orang beginilah. Jadi jangan selalu mengira bahwa para aulia itu selalu model kayak orang gila aja, kayak pengemis, kada. Bisa jadi para aulia itu bubuhan-bubuhan yang berada di tingkat direktur, manajer, ternyatanya wali min auliaillah. Jangan heran nang kakak itu.
Bisa aja para aulia bersembunyi di balik baju tentara, bisa. Kenapa kada bisa? Aulia itu kada mesti miskin, banyak aulia sugih. Aulia sugih. Pada hakikatnya sugih ya berarti aulia. Men yang kita bicarakan sugihnya itu adalah gina dan nafsu. Jadi ingat tolah, sekali ulun katakan, tolong bila pian menikah jangan hanya pikirkan masalah mahar, jangan hanya pikirkan masalah jujuran, lebih dari itu pikirkan bagaimana orang yang melamar anak pian itu. Kalau memang inya lelaki yang baik, lelaki yang soleh, sekali lagi ulun ulang, soleh, sudahlah jangan terlalu banyak pertimbangan lagi, hanya karena masalah ekonomi aja. Karena biasanya jaka bahasa kita tuh mungkin tulah. Biasanya bila lelaki itu baik, soleh, datang melamar, lalu kita tolak karena pertimbangan itu ekonominya, bukan agamanya. Ekonominya kita tolak. Kadusa itu hendak makan apa, anak enda aja. Maka biasanya akan datang kena lelaki lain yang mungkin memiliki harta banyak tapi agamanya rusak.